sama Bu Dewi silakan. Sudah jalan rekamannya. Silakan. Sampai Bu Dewi kita pandemi. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Fasilitator, Bapak pengajar praktik Pak Amran Jabal yang saya hormati, serta Ibu Nirwana dan Ibu Rosmah. Baik, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa kembali berkolaborasi dalam ruang diskusi ini, di mana hari ini kita akan membahas mengenai kasus ya, ada kasus yang akan kita selesaikan, mungkin penyelesaiannya bagaimana, apa sih yang akan kita lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kasus yang dibagikan sebentar. Ada kasus kayaknya Bu Nirwana ya. Di sini yang akan kita diskusikan adalah mengenai kira-kira hal apa saja yang akan kita lakukan dalam tugas kita ini untuk dipresentasikan besok. Karena ada 4 kasus kayaknya Bu Nirwana ya. 4 kasus yang akan kita ini jujur saja saya belum lihat kasusnya ini. Tadi cuma diperlihatkan oleh Ibu. Kalau saya sudah baca dari kemarin Ibu. Ada sudah. Sudah dibaca. Iya, kasus pertama itu ini guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Dicarikan guru pengganti Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Stop membantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan hari ini Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati. Apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang pertama itu, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi? Yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Seperti itu yang kasus pertama, Bu Dewi. Terima kasih banyak Bu Nirwana sudah membaca ini.
Artinya Bu Nirwana sudah pahami betul ini kasusnya di kasus 1, Bu Nirwana, Dek? Baru dibaca juga. Ya, Alam- mungkin Tadi pada saat dibacakan itu proses penyelesaian masalahnya kan kita berbicara mengenai restitusi. Iya. Mari kita berdiskusi apakah tadi di penyelesaian masalah itu sudah ada diterapkan mengenai yang pertama kan restitusi adalah menstabilkan identitas. Apakah di penyelesaian masalahnya tadi ada penyelesaian masalah dengan yang pertama ini menstabilkan identitas, Ibu? Itu yang akan kita jawab dulu di kalimat mana itu bahwa Ibu Santi ya? Ibu Iya, Santi, misalnya, Ibu Santi ini, apakah Bu Santi ini menyelesaikan masalahnya melalui segitiga restitusi? Apakah dia yang pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas? Apakah ada kalimatnya yang menyatakan bahwa Bu Santi ini menstabilkan identitas di anunya tadi, di kasusnya tadi, Bu Nirwana? Itu yang akan kita jawab yang pertama. iya. ya biar coba saya jawab dulu Bu Di. Iya. Mungkin di sini dalam kasus mengenai langkah-langkah restitusi apa saja yang dijalankan oleh Bu Santi. Mungkin di sini kita melihat menstabilkan identitas, di mana di sini Ibu ada di situ kalimat yang menyatakan Ibu mendengar kalian ada permasalahan dengan Ibu Eni. Apa yang bisa dibantu? Apa yang bisa dibantu? Terus Ibu tahu, baru Ibu di sini menjawab, Ibu tahu bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan dan kalian bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini merupakan langkah, dikasih langkah-langkah itu. Yang kedua, kita itu menanyakan tindakan. Kita menanyakan tindakan saat Ibu Santi di sini berbicara kepada Vivi dan Natali, Ibu tahu kalian pasti merasa senang melakukan hal tersebut. Toh, di situ ada kalimatnya, kalian pasti punya alasan mengapa kalian melakukan hal tersebut. Yang ketiga, langkah-langkahnya kita menanyakan keyakinan. Saya Ibu Santi menanyakan kepada Vivi dan Natali, apa kalian ingat? Apa yang Anda ingat dengan keyakinan kelas yang disepakati? Mungkin seperti itu langkah-langkahnya, Ibu. Bagus. Menurut saya. Luar biasa pemaparannya Ibu Rosma, bersemangat sekali Bu Rosma. Apa ini? Saya lagi membalas mata dengar suaranya Bu Rosma. Ya, luar biasa Bu Rosma. Ya betul, artinya untuk pembahasan pertama di kasus ini sudah terjawab sama Bu Rosma. Ada makanya tugasnya Bu Rosma sudah selesaikan ini Bu Rosma nih. Kerja ini Bu Rosma, tapi langsung bisa selesaikan yang pertama. Sudah ada menstabilkan identitas, sudah ada validasi tindakan salahnya, kemudian sudah ada keyakinan disertai dengan iya, karena di situ Bu kita lihat langkah-langkahnya di situ di bawah. Saya lihat di situ langkah-langkah yang di bawah yang bisa dibahas. Ada di situ langkah-langkah, ada itu nih Bu Rosma, luar biasa Bu Rosma. Bu Rosma udah membuat ini kasus pertama. Iya, bisa lah ya. Seperti itu saya langkah-langkahnya menanyakan bagaimana itu bagaimana misalnya anak itu terlambat, apa penyebabnya, apa konsekuensinya dan apa solusinya anak itu sehingga kita bisa tahu apa penyebabnya. Iya. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Iya, mungkin sharing mungkin bagus kalau menurut saya langkah-langkah restitusi yang apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi. Yang pertama di situ yaitu sharing, mungkin segera sharingnya. Yang pertama tahap validasi tindakan. Di sini sudah terlihat di mana Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan yang dilakukan keduanya boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Yang kedua, tahap menanyakan keyakinan. Di sini Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk memperbaiki permasalahan yang ada dan menggantikan rasa tidak dihormati, serta gagasan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki masalah. Kalau saya itu, tapi saya boleh. Iya. Iya, tahap validasi tindakan dan tahap menanyakan keyakinan.
bagaimana Dik? Bisa dipadukan mungkin Bu Nirwandi jawabannya dengan Ibu Rosma Iya, iya. mengenai restitusi ini. Ada berapa pertanyaan yang harus dijawab ini Bu mengenai restitusinya, apalagi langkah-langkahnya? Yang kedua, ada 4 Ibu Dewi. Yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Di sini karena kebetulan saya kemarin juga buka di sini kalau menurut di sini menurut saya ya yang jawab kedua, restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai. Langkah yang telah diusulkan adalah diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan menghargai guru dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dan mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka serta bersedia meminta maaf ke Ibu Eni sebagai guru pengganti. Bagaimana itu di situ yang tata restitusi yang dilakukan? Ya, restitusi yang diusulkan oleh Natali sudah sesuai. Sudah jawaban kayaknya itu Bu Nirwandi. Jawabannya itu yang pertanyaan kedua. Iya, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Saya kira sudah sesuai karena restitusi yang diusulkan Vivi itu adalah diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas. Apa itu? Bagaimana tadi? Terlalu mengerti nggak coba? Bagaimana kalau menurut kita? Coba Bagaimana Bu Rosma ini gercep ini anunya. Iya. Yang kedua Bu Rosma. Tidak ku tahu ya Nona, ada soal aku lihat. Masuk ke dalam tak sayang. Masuk ke. Aduh, coba masuk coba di. Pertanyaan kedua. Coba masuk. Kalau saya kemarin yang saya copy ke Word. Oh sudah ke copy. Iya. Copy ke Word. Nanti kasus kedua dalam kasus ini siapa yang tadi ambil lebih lanjut mengenai jenis penyebaran. Sudah sesuai pertanyaan kedua ini menurut Anda apakah restitusi sesuai di situ sesuai? Kayaknya Mereka mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi. Bagi ini Bu ya sudah sesuai kayaknya ya karena kan sudah sesuai di situ. Iya, mereka mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok. Iya. Sudah menunjukkan sikap saling menghormati dan bagaimana menerapkannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Iya itu, iya. Mengirim. Jadi Sudah cocok kayaknya Bu itu untuk jawaban kedua. iya, saling bisa dibungkus jawabannya kayaknya. Dan mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka serta bersedia meminta maaf. Iya. Ini sebagai guru pengganti. Iya. Untuk pertanyaan kedua. Iya. Ya, itu bisa pertanyaan ketiga. Iya. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Menurut Ibu Nirwana, dia sebagai teman atau sebagai manajer? Teman ya? Teman atau apa ini? Kalau saya di sini menurut teman. Kontrol nih. Teman di situ karena sebagai teman Vivi dan Natali sebagai teman. Ya. Membuat rasa bersalah. Iya, membuat merasa bersalah dan juga merupakan teman juga. Membuat rasa bersalah atau teman ini? Ibu Eni bersalah maksudnya pada posisi ini. Perkataan indikatornya toh? Dari indikatornya itu ada pembuat merasa bersalah dan ada juga di situ teman. Ibu Eni menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Nah, begini Bu Nir, kalau kalimat seperti itu, saya lebih tepatnya teman kayaknya. Teman, ayolah. Seorang teman kan cuma seorang teman yang bisa berbicara seperti itu. Ayolah, tugasnya dikerjakan nanti Ibu ditegur lagi sama Kepala Sekolah. Kalau kalimat seperti itu menurut saya itu menggunakan teman. Iya.
Ya. Bisa Kalau juga kalian tidak mengerjakan itu tugas, tapi itu juga ada, bisa. tolong bantu ibu ya. Coba, Tolong, ya, tolong dengar bantu. dulu tak? Nah itu Ayo nah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. ya. Itu menurut Ibu Nirwana apa? Teman atau pembuat rasa bersalah? Kalau saya teman, lebih ke mengarah kepada yang teman. Andi, oh iya, tolong bantu ibu ya. Iya. Selamat Ibu ya. Tolonglah, ayolah. Ini kan kalimat Iya, ada juga ini merasa bersalah di sini pada saat posisi ibu guru bersuara lembut. Itu bersuara lembut. posisi. Itu mungkin merupakan juga merasa bersalah. Karena mengingatkan, karena di sini ibu gurunya mengingatkan dengan ramah, dengan senang kepada Vivi dan Natali Dengan ramah, berarti fokus teman. Nah, untuk fokus ke penyelesaian tugas. Bu Rosma, kalau berbicara ramah, bersalah, bumut rasa bersalah masuk, teman juga masuk. Tapi kalau menurut saya, karena ini kalimatnya, ini konteks kalimat yang digunakan oleh Ibu Eni kepada Vivi, saya lebih setujunya kepada teman. Dia memposisikan diri sebagai teman. Nah, tapi kalau Bu Rosma lebih ke mana? Dua? Ya, rasa kedua-duanya bisa juga merasa bersalah, juga bisa juga ke teman, karena pada posisi itu pada teman itu tidak menyakiti. Di situ anunya toh, di situ perkataannya tapi namun di sini masih mengontrol. Tapi kayak seperti ayolah tugas dikerjakan nanti. Itu tapi termasuk nanti ibu ditegur oleh kepala sekolah. tapi tolong bantu ibu ya. Tapi seperti itu ke teman kayaknya Bu Rosma, karena dia kan di sini dengan ramah. Kalau pembuat rasa bersalah itu mungkin cenderung kayak sedih, bilang, aduh saya kecewa sama kamu. Iya, tapi di sini ada juga pembuat rasa ada rasa bersalah dengan merendahkan nada suara. Menendahkan nada suara lembut. Bukan gitu bersalah. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur. Iya, itu teman. Ayolah, bantu ibu ya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti kepala sekolah, ibu ditegur oleh kepala sekolah. Itu mungkin itu teman. Tapi kalau berasa bersalah, pasti kita ini artinya nada itu diturunkan sedikit, lembut. Bu Rosma masih banyak kasus ini ya, ini baru satu kasus. Iya. Pindah ke Ibu Shantika. Fokuskan dulu supaya kita bisa buat sebentar penyelesaian masalahnya, apakah dia di teman atau di pembuat rasa bersalah. Iya, sebentar kita lihat ya. Bentar, kita lihat sebentar. Diputuskan mana Bu Rosma sekarang? Bisa juga teman. Teman, karena di situ ada pernyataan yang ayolah. Ramah, dengan ramah. Iya, bisa. Dengan ramah. Iya, kalau bisa saya juga. Rosma, tapi kita kan mungkin lebih baiknya pilih satu saja. Kalau kita mengambil dua, kemudian merasa bersalah, maka kita akan mendapat sorotan dari teman-teman kelompok yang lain besok. Kenapa? Karena kalimat dalam kalimat yang tadi itu di antara Bu Eni itu dengan Pipi, itu tidak ada rasa bersalah kayaknya. Iya. Rasa bersalah kan di mana siswa ini dia merasa bersalah karena melakukan kesalahan. Biasa Iya, tapi cuma mengingatkan. Di sini teman. Iya, mengingatkan dengan makan dulu kencing deh. Oke, lanjut. Lanjut lagi teman. Berarti teman. Ya, teman. Oke, bungkus. Iya, lanjut. Jika Anda adalah Pak Hasan, lanjutnya jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika Anda menurut jika posisi saya adalah sebagai Pak Hasan, maka saya akan mendukung langkah yang dilakukan oleh Ibu Santi yang menempatkan dirinya pada posisi kontrol manajer dengan melakukan langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah antara Ibu Eni, Vivi, dan Natali, sehingga Vivi dan Natali bisa bertanggung jawab dengan kesalahannya dengan mencari solusi terbaik.
Artinya menurut Bu Nirwana, Pak Hasan di sini sudah memposisikan dirinya sebagai manajer. Tidak di sini toh kan seandainya kita sebagai kepala sekolah toh misalnya jika saya kan di sini Pak Hasan tidak ada jika nyanunya. Oh jadi ini Hanya menyikapi. Bagaimana Anda menyikapi ya? Ya. Jika Anda sebagai Pak Hasan berarti saya sebagai kepala sekolah. Seandainya saya sebagai kepala sekolah bagaimana saya menyikapi langkah yang ditempuh oleh Santi. Oh begitu deh. Saya baru sekuan ini anunya Bu Santi. Kalau saya seperti ini dengarkan coba di coba. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimanakah menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Seandainya saya menjadi Pak Hasan, saya akan membenarkan dan mendukung Ibu Santi dalam menyelesaikan masalah langkah mengenai restitusi segitiga yang berperan kontrol sebagai manajer. Kalau saya itu tadi Ibu toh, jika saya berada pada posisi sebagai Pak Hasan, maka saya akan mendukung langkah yang dilakukan oleh Ibu Santi yang menempatkan dirinya pada posisi kontrol manajer dengan melakukan langkah restitusi dalam menyelesaikan antara masalah Ibu Eni dan Ibu Pipi, antara Ibu Eni dan Pipi serta Natali. Sehingga Pipi dan Natali bisa bertanggung jawab dengan kesalahannya dengan mencari solusi terbaik. Sama, bedakah jawabannya dengan Bu Rosma tadi? Sama. Sama sebenarnya, tapi Ibu Nirwana terlalu panjang nih. Kalau saya kasih ringkas. Kalau bukan simpelnya Bu Rosmadi, cocok itu yang bilang Bu Nirwana. Kalau kan tadi Ibu Santi sudah Bu Santi sudah menyelesaikan dengan segitiga ini. Artinya kalau dia sudah menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi itu, maka kita sebagai kepala sekolah pasti akan setuju bahwa memang betul dalam menyelesaikan suatu masalah harus memposisikan diri sebagai manajer. Jadi cocok itu Bu Nirwana. Kita lanjut. Waktu masih ada kasus kedua cepat Ya. Jadi Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan kelas. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah. Ya sudah. Bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaannya, dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah itu. Kemudian, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Kemudian ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, pertama, nilai kewajiban apa yang ingin dituju oleh peraturan harus sepatu berwarna hitam, harus berwarna hitam. Kemudian bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kemudian pertanyaan selanjutnya, itu.
Ya, baik, terima kasih. Kinangarji? Iya. Oh ya. Terima kasih Ibu Nirwana sudah setengah mati membaca, menyuruh maafkanlah diriku. Sekalian Baik, suara. lagi. Kalau pertanyaan pertama dalam kasus tersebut itu sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Luman? Saya rasa penghukum ya Bu Nirwana ya. Iya. Ya betul. Ya, Penghukum. karena terlalu tegas dalam Penghukum. kalimatnya Pak Lukman kan terlalu tegas ya. Iya. Ya sudah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula ya. Begitu ya? Iya, iya. Begitu kayaknya. Jadi kalau menurut saya penghukum kayaknya yang diterapkan di sini di posisi kontrol ini. Iya, posisi Betul, Bu. Sudah Karena terlambat, di- salah iya. pula. sebagai Betul. penghukum dengan memberikan Sebagai penghukum. Nah, posisi Sebagai apa? penghukum di situ karena salah. Iya. indikator. Kalau situ salah, sudah terlambat, salah pada warna. Ya. Di situ juga salah pada warna sepatunya. Ya, tegas ya dalam kalimat yang disampaikan kan kalimat tegas. Artinya dia Iya. penghukum. Di sini kan kalau dia gurunya itu menggunakan kata-kata yang tegas, mungkin sedikit kasar juga menyinggung perasaan peserta didik itu masuk sebagai penghukum. Kemudian kalau konteks kalimatnya juga bisa dibuktikan bahwa ya sudah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah ya, sudah salah terlambat pula. Salah pula warnanya. Ini Iya, betul. indikatornya Pak Lukman mengatakan tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu sekolah, ya sudah. Kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Oh? Ya, itu. Ya. Ya, itu masuk itu penghukum. Ya. Termasuk penghukum. Iya. Ya. Jadi nilai bungkus nih yang kedua bila Bapak Bungkus. Kalau ini Ya, ini bungkus. jelaskan apa indikatornya kayaknya. Jelaskan apa indikatornya. Ini kan masih di pertanyaan ada lagi tambahan Sebagai penghukum indikator, itu Mi, kamu salah. Jelaskan indikatornya. Indikator kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Iya, tapi Itu indikatornya. Iya, kalau kita buat kalimatnya, kalimat yang seperti itu, indikatornya apa, Bu Rosma? Mungkin seperti ini, membuat murid merasa malu dan tidak nyaman mungkin ya. Iya. Merasa murid merasa sebagai ya, malu kan karena dipermalukan, diberikan hukuman tidak menggunakan sepatu dalam belajar. Kemudian tidak nyaman dengan kondisi yang menimpa dirinya karena dia kan tidak pakai sepatu seharian. Membuatnya tidak nyaman. Jadi itu indikatornya adalah membuat murid ini merasa malu dan tidak nyaman. Iya. Bagaimana kalau kita jadikan sebagai indikator? Iya. Setuju? Iya. Ya. Sebagai penghukum dengan memberikan hukuman Sebagai- verbal, Nah, verbal dengan indikatornya memberikan hukuman verbal dengan membuat Sabrina merasa malu dan tidak nyaman. dan tidak Iya. nyaman. Iya. Oke. Cocok. Iya. Bungkus. Lanjut. Iya. Yang kedua, Bungkus. Ingat-ingat itu Rosma. Ingat-ingat itu Rosma Bungkus jawabannya. nih, Bu. bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan seandainya Pak Lukman berisi pada posisi manajer. Di sini Iya, betul. mungkin pertanyaannya bisa seperti apa yang kamu yakini terkait warna sepatu yang digunakan mungkin sesuai dengan peraturan sekolah. Kemudian jika kamu meyakini Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang dikatakan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jadi di sini diambil mungkin posisi sebagai manajer. Diambil di sini. itu kami Karena artinya di sini apa? terlalu menanyakan apakah Sini pertanyaan. kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Iya, bisa tuh juga. Iya. Langsung itu anak menjawab, iya Bu, saya tahu. Jam 7. Itu bukan manajer. Ya, di situ manajer. Iya, tapi Ibu Rosma dan Ibu Nirwana, ini kan kita sebagai guru pada saat kita melihat siswa melakukan pelanggaran, misalnya sepatunya, kita pasti akan bertanya. Pertanyaan pertama yang akan kita berikan, bahwa kita sebagai manajer ataupun sebagai siapa, kita pasti akan bertanya, mengapa kamu menggunakan sepatu coklat? Pasti itu pertanyaannya. Iya. Mengapa menggunakan sepatu coklat? Terus pertanyaan kedua, ada berapa pertanyaan yang banyak pertanyaan ini, mengapa menggunakan sepatu coklat? Apakah kamu seorang manajer apa yang akan dikatakan pertanyaan apakah yang akan diajukan? Apakah kamu tahu peraturan sekolah mengenai sepatu apa yang harusnya digunakan? Kenapa kamu menggunakan sepatu coklat? Apakah kamu tahu apa yang kamu ketahui tentang aturan atau dilanjut mungkin sedikit?
Iya, apakah kamu tahu peraturan sekolah melarang menggunakan sepatu coklat? Iya, Apakah kamu tahu peraturan sekolah mengenai warna sepatu yang harus digunakan? iya, betul Ya. begitu. Apakah kamu tahu peraturan sekolah warna apa sepatu yang harus digunakan? Itu pertanyaan Iya. kedua, Dik. Iya, iya, Nah, kemudian pertanyaan Iya. ketiga, bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? iya. Bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Bagaimana dan apakah kamu bersedia Iya, dan apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? memperbaiki disiplin tahunnya? Bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Apa kamu tahu tata tertib peraturan sekolah? Iya, iya. Mungkin seperti itu. Lanjut mungkin di Ada berapa pertanyaan ini harus dibuat? Ditentukan kah? Enggak, Ji? tiga. Tiga di situ kayak. Tiga karena segitiga restitusi toh. Iya. Jelaskan. Segitiga. Bila Bapak lupa mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan dianjurkan Sabrina? Jelaskan. Manajer. Mengapa menggunakan sepatu coklat? Kemudian, apakah kamu tahu peraturan sekolah mengenai warna apa yang harus digunakan? Pertanyaan, Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah Ya, ini? bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Iya. Bagaimana bisa memperbaiki masalah ini? Apa rencana kamu? Iya. Apa rencana? Apa rencana kamu Di si- memperbaikinya? Iya, ada sih rencananya. Ada rencananya. Maaf Pak, tadi terburu-buru. Gara-gara terlambat itu masalah sepatu. Iya. Berarti Di sini dia berjanji besok tidak akan terburu-buru lagi. Iya. Tidak terburu lagi. Jadi, misalnya adalah jawabannya ya. Ya, Iya. pokoknya berapa pertanyaan? Misalkan dulu kita buat berapa pertanyaan ini? 3, 4? tiga mau. Tiga di situ ada restitusi. Sebenarnya tidak terlalu banyak pertanyaan, nanti masuk deh. Iya. Iya. Baru lanjut Oke, lanjut. Pokoknya ada 3 pertanyaan toh? Nah, Iya. 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang dibikin. Iya. Kasus ke berapa? Masih ada pertanyaan lagi? Iya. Masih ada. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan yang harus berwarna hitam? Itu sepatutnya maksudnya toh? Kemudian bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kalau saya jawaban, sementara jawabanku, jika saya adalah kepala sekolah, nilai kebajikan yang akan dituju dengan adanya peraturan itu bahwa harus berwarna sepatu hitam adalah nilai kebersamaan dan kesetaraan tanpa status sosial ekonomi hingga murid merasa tidak dibeda-bedakan. Oh, artinya dengan itu adanya peraturan itu harus Iya, betul. hitam. Kalau saya seperti ini Bu, kalau saya seperti ini, di sini yang dicari di sini adalah nilai keadilan. Nilai keadilan. Di mana di sini tidak setuju dengan di mana di sini pendidik mengambil posisi sebagai penghukum, dan saya kira kalau di sini guru mengambil sebagai penghukum, jelas ini anak ini akan membuat menjadi benci, dendam, dan kita itu tidak respect kepada kita. Akhirnya dia menjauh kepada kita. Tapi Pertanyaannya apa dulu? ditanyakan nilai Itu pertanyaannya kira-kira Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju? Dari peraturan tidak ini gambar kan warna. pertanyaannya, tabe dulu tapi kan di sini pertanyaannya. Kira-kira bila Anda sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan? Ini masalah peraturan, bukan yang tindakan diambil oleh Pak Lukman ya. Peraturan di sekolah itu yang mengharuskan anak-anak memakai sepatu berwarna hitam. Nilai kebajikan apa? Iya, betul. Jadi kalau saya nilai kebajikan yang dituju oleh peraturan yang ditetapkan oleh sekolah tersebut adalah kebersamaan dan kesetaraan Iya, tanpa betul. status ekonomi di sekolah itu hingga murid merasa tidak dibeda-bedakan. Kalau tidak dia juga pasti anak-anak menggunakan sepatu berwarna-warni, ada mungkin yang sepatu mahal sekali dengan berbagai merek toh. Betul. Tapi Iya, kalau berwarna hitam
Hampir bilang biar mahal mungkin kelihatan sama Ji, Iya, iya. kawan kita mungkin seperti itu kalau saya pemahaman saya di pertanyaan ini. Iya. Iya, Itu. itu mi bungkus mi pale. Setuju. Bungkus Bagaimana mi. Bu Rosma? Bungkus Ibu Rosma deh. Ya itu mi seperti itu mau kita bungkus Boleh itu. masuk, boleh masuk. Iya, Ya, baik. bungkus saja. Iya. Hebat. Iya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman? Cocok ini yang tadi mungkin yang diambil mengenai kasus tersebut, bahwa saya sangat tidak setuju dengan langkah yang diambil oleh Pak Lukman karena kata-kata Oh dan iya nih. tindakannya Nah, Iya. kita ngerasa Betul. tidak nyaman dan perasaan malu dan sangat Iya. bertolak belakang dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu memanusiakan manusia. Iya, betul. memanusiakan manusia. Iya. Dan Bisa, ya, kalau itu betul. yang minta tadi Bu Rosma itu pertanyaan ketiganya kayaknya, keempat Banyak. itu. Nah, iya. ketiga memang itu. Kukira Iya. ketiga ini. Ya, Baru pertanyaan kedua. berapa pertanyaan? Berapa pertanyaan tadi Bu Rosma ini di kasus kedua? Bu Nir berapa itu? 3 ya? Tiga. Ada 3, tapi yang ketiga itu 2 poin. Iya, 2 Oh iya poin. salah karena Iya, saya yang poin tadi itu poin Ji pertama. cara menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman. Memang ada aku ambil itu yang pertama yaitu nilai kebajikannya. Cocok Ibu. Ngerti? Iya, Pak. Oke. Langkah lanjut lagi ke kasus ketiga nih. Iya, lanjut. Masih Iya. Oke. Anu Baca tadi begini, Pale ya. atau Ibu Rosma mau dibaca Kasus ketiga. Iya. Kasus ketiga. Iya, Iya. biar bisa baca nah. Kasus ketiga. Sudah Ibu mengatur ini Dani, gara-gara Bu Rosma. Iya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Yang bisa. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi kepada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah, ini kasus yang ketiga. Pertanyaannya, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Kedua, membaca Di sini posisi. Iya. Berdasarkan yang dibaca Bu Rosma tadi, kayaknya pembuat rasa bersalah deh. Pembuat rasa bersalah. Iya. Penghukum juga ya? Pembuat rasa Iya, bersalah di mungkin situ lebih pembuat, dominan ya? kalau saya tadi baca kayaknya di situ pembuat orang merasa bersalah. Di mana pada waktu itu tadi ada yang mengatakan di situ tadi, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek mengerjakan, kamu tidak kasihan sama ibu. Ya itu tadi saya baca dari situ ya seperti itu Kapang. Ya, Merasa betul, bersalah. Ya, Iya. betul Bu Rosma. Nah, kalau kalimat yang Ibu bacakan tadi itu tidak kasihan sama ibu ya, ibu sudah capek-capek itu kan sudah pastilah pembuat rasa bersalah. Iya, Posisi kontrol itu apa? bisa diambil di situ pendekatannya kepada itu. Satu saja ya, satu saja pembuat rasa bersalah saja. Itu nih. Iya, baik. Satu saja. Kemudian yang apa pertanyaan kedua? Membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan yang diperlukan. Pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Di situ perlu, saya kira di situ yang perlu kita diperhatikan itu karena Fajar ini maksudnya tidak disayangi. Jadi di sini yang perlu kita ambil kayaknya yaitu merupakan kebutuhan cinta dan kasih sayang.
diterima. Karena karena selama ini Fajar kan terbengkalai maksudnya tidak diapa-apa toh. Ya, di sini pembaca sikapnya di sini mungkin diambil bisa kita ambil kebutuhan cinta dan kasih sayang. Karena ini memang anak perlu artinya perhatian kayaknya. Bagaimana Bu Nirwana? Wah, betul, saya setuju juga. Fajar membutuhkan ini sifat kebebasan, yang kesenangan, kasih sayang. Kesenangan dan Iya. kebebasan. Pengakuan dari orang lain juga, dia butuhkan ini Fajar ini. Iya. Orang seperti itu Iya, pengakuan ya, dari karena orang selama lain. ini kan iya seperti itu kapan? Bagaimana Ibu Dani mengambil posisi pemantau? Jadi bungkus metode Ya, Iya, sebagai bungkus ini, sayang, kesenangan dan kasih kebebasan. sayang, kesenangan. Iya, Kebebasan mengambil dan- kebutuhan karena memang anak ini perlu kasih perlu karena selalu memang salah, tidak pernah beres-beres. Nah, biasanya kan anak yang seperti ini, ya memang terkadang tidak kurang mendapatkan kasih sayang, sehingga dia seperti itu, mencari perhatiannya. Iya, cocok Kemudian- dibungkus Mila. Iya. Bungkus nih. Oke, bungkus. Bila mana Ya. Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan dilakukan? Jelaskan. Jadi, kalau saya toh ini kan itu tadi pertanyaannya, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diajukan? Jelaskan. Kalau pemantau kan pasti dia akan mencari tahu. Kalau pemantau kan dia kan sifatnya mencari data, mencari tahu apa yang terjadi dan mengapa sampai ia berperilaku seperti itu. Apa yang mengalami kesulitan dalam pelajaran bahasa Inggris atau dia merasa bosan dengan gurunya mungkin. Nah itu kan kita kalau memantau kan kita memang memonitoring peserta didik ini. Alasannya kenapa sih dia harus seperti ini? Kita apa yang dihadapi oleh Berarti pertanyaannya bisa mungkin seperti ini, apa yang kamu lakukan Fajar? Kan pada saat itu Fajar tidur-tiduran. Mengapa kamu bersikap bermalas-malasan begitu? Nah, bisa Apa yang begitu kamu kan? lakukan Ya, Fajar? bisa juga di situ ibu langsung mengatakan, Fajar, tahukah kamu sekarang kita belajar bahasa Inggris? Bisa juga Atau langsung bisa. kita, iya, Fajar, bisa di situ Fajar. Tahukah kamu kita sekarang belajar bahasa Inggris? Atau bisa juga Fajar, bagaimana sikap kita seharusnya saat sedang belajar? Oh, Ya boleh, bisa juga seperti itu. Atau mungkin Iya. apakah kamu sudah menyukai pelajaran bahasa Inggris? Mengapa kamu bermalas-malasan? Apakah kamu sudah mengerti bila kamu bermalas-malasan? Ya, itu. Kita bertanya, kenapa kamu bermalas-malasan? Apakah kamu sudah tahu? Apa kamu itu sudah tahu? Sudah mengerti ya mengenai bahasa Inggris? Ya. Ya, itu menjadi Fajar. Iya. Dari Mengapa pertanyaan kamu selanjutnya. Kamu mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Inggris? Iya. Iya. Fajar, Mengapa kamu bagaimana bermalas-malasan? Apakah sudah mengerti? Bila kamu bermalas-malasan, jadi di sini memang ada dituntut untuk supaya sebagai pemantau lebih. Fajar, bagaimana? Terus dikasih begitu juga dikasih konsekuensi langsung pada saat jam istirahat dikasih konsekuensi tidak boleh keluar harus menggantikan ini harus menggantikan tadi pelajaran yang tertinggal. Ya, Mungkin seperti itu. Iya. Bungkus Ya, itu. Pertanyaan. Oke, bungkus. Kalau Ibu Rosma dan Ibu Nir sudah sepakat, saya ikut. Tidak, Iya. tidak nanti di kantor baru dia bilang ini sosial. Apa bilang? Di kantor. Satu bilang. Apabila Iya. Anda Sudah saya jadi kepala sekolah. Apalagi tuh? pertanyaannya toh, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Saya kira di sini apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjutnya? Saya kira di sini tindak lanjutnya jelas kita itu memanggil ibu wali kelas Fajar, mulai guru BK, orang tua Fajar untuk mendiskusikan masalah Fajar. Kapan seperti itu, dan juga itu kita itu sebagai orang tua Fajar gurunya itu meminta juga wali kelas guru BK untuk memanggil dan berbicara secara personil dengan Fajar.
Mungkin seperti itu, atau mendengar laporan atau mendengar laporan dari wali kelas atau guru BK, membuat kesimpulannya itu, membuat simpulan tentang menentukan tindak lanjutnya ini si Fajar. Kalau saya kan bisa saja ini si Fajar, kalau pelajaran lain mungkin dia tidak begitu ya, tidak merasa mungkin karena dia cuma tidak senang dengan pelajaran bahasa Inggris sehingga dia begitu. Ya, bisa jadi. Dia sebagai kepala sekolah Betul, iya. Adalah berdiskusi dan mengingatkan mungkin berdiskusi dengan Ibu Dani dan mengingatkan tentang apa keyakinan kelasnya, kemudian mengarahkan Ibu Dani untuk menggunakan posisi kontrol yang tepat untuk menangani masalah si Fajar ini, misalnya sebagai manajer seperti itu di. Betul itu. Saya setuju dengan Ibu Nirwana ya. Iya, kita kan sebagai kepala sekolah itu tugas kita mengawasi dan memantau. Kita mengawasi permasalahan ini, kemudian dikembalikan juga berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang sudah ditetapkan di sekolah. Iya, betul. Mudah-mudahan nih permasalahan apa yang terjadi dan mencari solusinya bersama. Pokoknya bisa kita bisa saja ini. Iya, bisa saja nih Fajar cuma di pelajaran bahasa Inggris yang dulu. betul. Terkadang kan memang ada siswa kalau tidak suka dengan mata pelajarannya, apalagi gurunya tidak menyenangkan, tidak dia akan kabur, lebih memilih tidak usah belajar, mungkin lebih memilih bolos. Ini masih ikut belajar, masih mending sebenarnya. Jadi lanjut pada gurunya ya. Iya, jadi harus ada diskusi dulu dengan gurunya. Iya, diskusi dengan gurunya. Ya, mencari betul. Iya, karena caranya supaya si anak ini bisa pertama kan nyaman dulu dengan gurunya, baru nyaman dengan pelajarannya. Iya. Kalau sudah tidak nyaman dengan gurunya, pasti pelajarannya tidak. Apalagi bahasa Inggris. Saya sendiri juga kalau bahasa Inggris, rasa-rasa mau kabur juga. Saya dari SMP sampai SMA tidak senang sama bahasa Inggris. Makanya kita sama dengan anak pelajar ini, lebih suka diam saja. Tidak bisa mengerjakan apa-apa daripada tidak tahu. Iya. Masih penting dia ikut. Kalau yang lain katanya kan kalau tidak suka dia lebih memilih sudah aja kita bolos saja karena daripada ikut paham. Iya. Jadi kalau kita ke sekolah mungkin cari solusinya dengan guru mata pelajarannya. Apa kira-kira masalahnya ini sehingga seperti itu. Kalau Ibu iya. Cocok juga dengan Ibu Rosma tadi, cuma terlalu agak artinya sudah agak jauh ke melangkah mungkin toh. Ini mungkin awal, kalau selanjutnya tidak bisa lagi ditangani mungkin lanjut ke wali kelas. Iya, seperti itu. Kepala sekolah kan bisa langsung memanggil secara individu si Fajar ini dan bertanya mengapa ia bersikap seperti itu. Menanyakan mengapa ia mengalami kesulitan dalam pelajaran ini, ada apa masalahnya, nah apa gurunya kurang ini dalam, ya bisa kita tanyakan seperti itu sebagai kepala sekolah. Paham. Iya, coba bungkus nih pala nih. Bungkus nih. Sebentar besok kami dilihat ya yang mau. Masalahnya mau dibikin kampanye cepat besok ya, Maki. Ibu Rosma. Iya, besok presentasinya orang. Bu Nirwana yang paling rendah ini Bu Rosma, dia aja satu materi. Saya moderator mau. Saya juga. Saya mau. Sama kasih cepat. Menemukan saja menirdi, pokoknya Bu Rosma tolong ada besok. Kasus keempat. Kasus 4 saya baca. Iya. Saya baca ini. Iya. Kasus keempat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dia pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting, namun meminta Dino memikirkan cara lain untuk mungkin lebih aktif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya berlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah itu? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya
ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu. Saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana Bu? Kalau kamu menjahitnya saja, bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapi menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi yang mengajari saya siapa Bu. Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut. Dino dan Anto pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama. Tak sepi sudah bercengkrama dan bersendak gurau kembali. Akhirnya dia kembali dengan luar biasa semangatnya. Luar biasa semangatnya Bu Rosma. Langsung paham Bu Rosma. Bu Rosma tadi kalau boleh yang Bu Rosma. Mantap toh Bu Nirto? Ya, apa yang disampaikan Bu Rosma tadi sangat jelas bahwa untuk berbicara mengenai segitiga restitusi kayaknya terapkan semua, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sampai pada keyakinan kelas. Ada ditanyakan tadi toh Ibu Rosma? Iya, ada tadi. Ada. Saya tadi menjawab dua masalah perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Tadi saya berdua ya. Ada semua tadi. Ya, Iya, Ibu. Oh, ya, Bu, besar. Oh, kembali. Terlalu bersemangat Bu Rosma Ibu. Ya, kembali. Jadi bagaimana tadi Bu? Bagaimana tadi Bu? Sudah dibungkus ya? Kita selesaikan. Bungkus. Iya, bungkus nih. Sebentar baru kita diskusi kembali. Jawaban semua sudah disepakati, sudah dibungkus. Tinggal dibuat sebentar di kampa mungkin ya Ibu Nirwana dan Ibu Rosma. Ya, baik, kolaborasi kita hari ini saya anggap sudah selesai dan kita kembali kepada layar utama mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita kayaknya. Ya. Sambil berdiskusi kita sebenarnya ini bagus tadi. Baik. Baik. Pamian, mami diselesaikan. Besok presentasi. Besok. Sudah bergabung semua? Kita cek dulu.
Mari juga. Selamat.